Selamat datang di channel Kantohe TV. Terima kasih bagi yang sudah subscribe dan tonton video-video saya. Bagi yang belum, mohon dukungannya untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Subscribe itu gratis kok, dan supaya Anda yang lebih dulu tahu, kalau saya udah upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen dan share videonya, agar lebih banyak orang yang bisa gabung dan baca cerita-cerita menarik ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke ceritanya. Bab 201. Sebenarnya, ini bukan masalah besar. Ini hal yang baik, dan saya harap kamu bisa menyetujuinya. Sane Nicewell tersenyum bahagia. Dia tampak seperti orang tua yang baik dan hangat. Tapi Harvey York sedikit mengernyit. Sane tampil luar biasa dan eksentrik, tetapi tidak mudah untuk mengatasi pria tua yang licik seperti dia. Namun, Harvey masih tidak tahu apa motif Sane saat itu. Setelah memikirkannya sebentar, Harvey berkata dengan lembut, awalnya jika ada yang bisa saya lakukan untuk Anda, segera saya pasti akan memberikan janji saya. Tapi saya adalah orang yang selalu bertindak hati-hati. Oleh karena itu, saya masih perlu mengatakan sesuatu sebelumnya. Jika itu tidak bertentangan dengan prinsip saya dalam hidup, saya dapat memberikan janji saya kepada Anda. Sane tertawa terbahak-bahak. Dia kemudian berkata, kamu memang sangat istimewa, dan aku menyukainya. Karakter muda khusus yang menunjukkan kapasitasnya. Di sisi lain, seseorang yang selalu bertindak dengan patuh, itu bukan berarti dia bahkan tidak punya apa-apa selain martabatnya sendiri. Bagaimana mungkin orang seperti ini tidak memiliki kesempatan untuk bangkit? Karena kamu cukup jujur padaku, aku tidak akan bersikap ramah sekarang. Apa pendapatmu tentang keluarga Nicewell? The Nicewells berasal dari Southlight. Ini adalah keluarga yang berfokus pada bisnis di bidang antik, dan mereka berteman dengan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Meskipun mereka selalu tidak menonjolkan diri, mereka memiliki banyak properti dan koneksi yang bagus. Ada sekitar kurang dari 3 keluarga yang mampu mengungguli Nicewell di Southlight. Selain itu, Nicewell menjadi keluarga yang lebih baik dan lebih berpengaruh dari keluarga kelas 2 selama waktu Master Nicewell. Saya sangat mengagumi itu, kata Harvey dengan tenang. Mengenai keluarga besar di Southlight, dia cukup akrab dengan mereka sejak dia masih muda. Tentu saja, dia tahu tentang Nicewell. Keluarga York adalah keluarga paling menonjol di Southlight. Oleh karena itu, mereka selalu peduli dengan keluarga lain yang mungkin menimbulkan ancaman bagi mereka. Sane tertawa terbahak-bahak. Tuan, kamu memiliki pengetahuan dan wawasan yang begitu mendalam. Jika ada orang yang masih ingin mencap kamu sebagai sampah yang tidak berharga atau menantu yang masih numpang, saya akan menjadi orang pertama yang menamparkan mereka. Tapi ngomong-ngomong, aku tidak tahu mengapa kamu ingin hidup dalam persembunyian hanya dengan Zimmer. Kamu adalah orang yang cerdas, dan kamu harus tahu bahwa keluarga kecil seperti Zimmer tidak dapat menahanmu karena kamu adalah orang yang berbakat. Dengan potensi tinggi. Pada saat yang sama, jika orang berbakat ingin bangkit di suatu hari, dia membutuhkan semacam bantuan dan keadaan yang menguntungkan. Zimmer tidak dapat melakukan hal yang sepele, bagaimana mereka bisa membantumu? Sungguh orang yang benar-benar cakap suka untuk tidak menonjolkan diri. Tetapi sebagai orang yang berpengalaman seperti saya masih berpikir bahwa lebih baik untuk mengungkapkan dirimu yang sebenarnya jika kamu memang mampu, sehingga orang lain akan terkesan denganmu. Meskipun kita tahu bahwa yang terkemuka selalu naik ke atas, itu juga diakui secara universal bahwa memang ada contoh di mana bakat tidak diakui meskipun mereka ada di mana-mana. Dan kamu tahu bahwa mungkin ada bakat yang juga tersembunyi. Harvey sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Nicewell, apakah Anda ingin berinvestasi ke saya? Tolong bicara dengan jelas. Tidak, aku tidak tertarik berinvestasi padamu. Sane menatap Harvey, menatapnya dengan intens. Saya ingin membiarkan kamu mengambil alih seluruh Nicewells. Harvey mengerutkan kening dan berdiri. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Nicewell, terima kasih atas niat baik Anda. Tapi saya pikir kontribusi saya terhadap Nicewells tidak banyak. Itu hanya akan menjadi lelucon jika Anda membiarkan orang luar seperti saya tinggal di Nicewells. Siapa bilang kamu orang luar? Demikian pula, Sane berdiri. Dia menatap Harvey. Aku ingin kau menjadi menantu yang numpang untukku. Mulai sekarang dan seterusnya, baik Rose dan Nicewell akan menjadi milikmu. Apa yang dia katakan di luar dugaan siapapun. Itu adalah kejutan besar, kakek. Rosalie tersipu. Bagaimana dia bisa mengatakan hal seperti itu secara langsung? Sane tampil cukup percaya diri, dan sepertinya dia memang akan mendapatkan apa yang diinginkannya. Itu karena dia telah mempersembahkan 3 hal kepada Harvey sekarang, termasuk uang, kecantikan, dan kekuasaan. Bagaimana mungkin ada orang di dunia ini yang menolak godaan seperti itu? Gus, Harvey menghela napas. Dia kemudian berkata dengan suara yang dalam, saya menolak itu, Bang. Cangkir teh di tangan Sane jatuh ke lantai, dan Sane dipenuhi rasa tidak percaya yang mendalam. Saya tidak mengerti alasan mengapa kamu menolak tawaran ini. Kamu akan dapat bekerja keras kurang dari beberapa dekade mengingat kemampuanmu dan dukungan dari Nicewells. Selain itu, kamu mungkin bahkan mendapatkan status dan kekuasaan yang lebih tinggi. Ini memang kesempatan yang dirindukan oleh banyak orang, tapi mereka tidak pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Sane mengerutkan kening. Kamu harus mengerti bahwa jika yang lain mengetahui tentang kesempatan seperti itu, jumlah orang yang akan berlutut di depan saya untuk memohon kesempatan seperti itu sangat tinggi. Mereka bahkan mungkin mengantri dari sini sampai ke Paris di Prancis. Rosalie juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun dia pemalu, dia merasa bahwa tidak ada pria yang akan menolak tawaran seperti itu mengingat penampilan, sosok tubuh, karakter, dan wataknya. Tapi pria itu menolak tawaran seperti itu. Tuan Nicewell, Anda benar. Kondisinya memang cukup menggiurkan, dan mungkin akan menarik bagi banyak orang. Harvey berkata, tapi aku sudah menikah. Itulah alasannya, dan itu sangat sederhana. Saya sudah menikah. Tidak peduli seberapa bagus atau menggoda kondisi yang kau tawarkan, itu tidak akan bisa menggodaku. Faktanya, keluarga Nicewell memang memiliki banyak properti. Tetapi hal-hal itu tidak ada artinya bagi Harvey. Jika dia mau, dia selalu bisa kembali ke York. Dengan keluarga paling menonjol di Southlight sebagai pilihannya, mengapa dia ingin mencari yang kedua? Mereka hanya Zimmer. Lagi pula, aku dengar ibu mertuamu telah memaksamu untuk bercerai beberapa kali. Mengapa kamu harus mengurus keluarga seperti itu? Sane bingung. Bab 202. Saya tidak tertarik dengan Zimmer, tetapi istri saya adalah seorang Zimmer. Harvey York tampak acuh tak acuh dan tenang. Saya mencintainya dengan sepenuh hati dan jiwaku karena dia istriku. Itu alasan paling sederhana. Tuan Nicewell, jika tidak ada yang lain, saya akan pergi sekarang karena istri saya masih menunggu saya di rumah. Setelah itu, Harvey tersenyum tipis pada Rosalie Nicewell, berbalik dan pergi. Sane Nicewell tidak menghentikannya. Dia hanya melihat punggung Harvey dengan beberapa perubahan pada ekspresi wajahnya. Dia hanya seorang pria, dan dia juga cukup muda. Tapi dia bisa begitu tenang dan acuh tak acuh ketika dia tergoda oleh uang, kekuasaan, dan kecantikan. Bagaimana bisa pria seperti dia memiliki kepercayaan diri yang begitu tinggi? Dia pria yang cukup gigih juga. Sepertinya dia bisa dengan mudah mendapatkan uang dan juga kekuatan jika dia mau.
Saat ini, dia tidak menginginkan hal-hal itu hanya karena dia tidak tertarik. Apakah karena kepercayaan dirinya? Atau apakah dia memiliki pemikiran yang tinggi tentang dirinya sendiri? Pada saat itu, Sunny mendapati dirinya tidak dapat melihat ke dalam Harvey. Meskipun Sunny juga seorang pria yang agak agresif ketika dia masih muda, dia tahu betul bahwa dia tidak begitu berani dan dominan seperti Harvey sekarang. Dia menantu yang lumpang, dan dia dicap sebagai sampah yang tidak berharga oleh orang lain. Bagaimana dia bisa begitu percaya diri dan sombong? Bahkan jika dia memiliki keterampilan seni bela diri yang hebat dan wawasannya mendalam menilai hal-hal itu tidak begitu penting bagi keluarga besar. Lalu apakah itu berarti pria ini memiliki lebih banyak rahasia? Setelah beberapa saat, Sunny tersenyum tipis. Sepertinya apa yang dia katakan sesudahnya dimaksudkan untuk Rosalie dan dirinya sendiri. Anak kecil, aku tidak tahu mengapa kamu bisa begitu percaya diri. Tapi karena kamu begitu percaya diri, aku ingin melihat seberapa jauh kamu bisa melangkah. Tapi aku yakin kamu akan mengerti betapa kuat dan berpengaruhnya kami, sebuah keluarga berusia 100 tahun ini. Lalu, kamu pasti akan datang dan memohon padaku. Sunny tersenyum. Dia kemudian menatap Rosalie dengan percaya diri. Cucuku yang baik, kamu harus memiliki kepercayaan diri. Terkadang, hal-hal seperti memancing. Semakin lama kamu menunggu, semakin menarik dan memikat. Saat ikan mengambil umpan, kamu akan bisa mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya. Kuharap Harvey tidak mengecewakanku. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan menahan diri, dan mencekiknya sendiri sampai mati. Sunny tampil seperti orang tua yang luar biasa dan eksentrik. Dia penuh kebajikan dan ramah. Tetapi jika dia benar-benar sesederhana itu, bagaimana dia bisa mendapatkan kekuatan setinggi itu sekarang? Dia memberi Harvey kesempatan barusan, tapi Harvey tidak menghargai itu. Kemudian, mungkin tidak ada lagi kesempatan seperti itu di masa depan. The Commercial Center Zimmers terletak di perbatasan kota tua di kota utama. Itu memiliki banyak keuntungan. Satu-satunya kekurangannya adalah sistem lalu lintasnya agak buruk. Jalan-jalan kota dianggap tidak cukup lebar karena berbagai macam alasan, sehingga truk-truk besar tidak dapat dibawa ke tempat itu. Sekarang The Commercial Center telah dimulai secara resmi. Hal pertama yang perlu dilakukan oleh Zimmer adalah mengangkut sejumlah besar bahan konstruksi ke tempat itu untuk memastikan kelancaran proyek. Tapi itu baru hari pertama, sudah ada semacam masalah di area konstruksi. Sekelompok besar orang pergi ke area konstruksi. Mereka memukuli semua orang yang mereka lihat di sana dan menghancurkan semuanya menjadi berkeping-keping. Meskipun Zimmers melaporkan kejadian itu kepada polisi untuk segera menyelesaikan masalah itu, orang-orang itu muncul lagi setelah petugas polisi pergi. Selain itu, mereka bahkan membakar tempat itu di tengah malam. Oleh karena itu, para pekerja di area konstruksi sangat ketakutan, dan mereka tidak dapat bekerja dengan baik. Hari pertama ketika insiden itu terjadi, Zimmer mengadakan pertemuan darurat internal, dan bahkan senior Zimmer menghadiri pertemuan secara pribadi juga. Itu karena proyek pusat komersial sangat penting bagi Zimmer, dan mereka tidak bisa membiarkan apapun merusaknya. Mandy, kamu yang bertanggung jawab. Apakah kamu mengetahui dengan jelas siapa orang-orang itu? Apa tujuan mereka? Apakah mereka menginginkan uang atau sesuatu yang lain? Senior Zimmer mengambil kursi kehormatan dan berbicara langsung. Pada saat yang sama, ekspresi wajahnya sedikit memburuk. Dia telah meminta Mandy Zimmer untuk bertanggung jawab penuh atas proyek itu. Tetapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa akan ada kekacauan besar pada hari pertama ketika proyek dimulai. Tentu saja, Mandy bertanggung jawab penuh atas hal itu. Mandy sedikit mengernyit dan berkata, "Kakek, saya telah meminta seseorang untuk menyelidikinya, tetapi saya masih belum menerima berita apapun untuk saat ini." Mandy, kamu adalah penanggung jawab proyek The Commercial Center. Itu sangat kacau. Bagaimana mungkin kamu tidak bisa menyelesaikannya sampai sekarang? Apa yang kamu lakukan sebenarnya? Jika kamu tidak mampu, sebaiknya kamu mundur dari jabatan. Jangan membebani kami dan membahayakan proyek besar Zimmers. Zack Zimmer berkata dengan ramah dan tampak seperti dia peduli dengan situasi ini. Mendengar itu, senior Zimmer mengerutkan kening dan berkata, "Mandy, jika kamu tidak dapat menyelesaikan masalah ini, kamu harus benar-benar mundur dari jabatan." Mendengar itu, banyak orang dari Zimmer mencerahkan mata mereka. Mandy banyak berkontribusi sebelumnya, jadi mereka tidak bisa tidak melihatnya dan berbicara untuknya. Tapi di luar dugaan mereka, Mandy tidak berniat membiarkan mereka melakukan beberapa jenis trik rahasia dan mendapatkan banyak manfaat dari proyek itu. Oleh karena itu, mereka memiliki banyak pendapat dan prasangka terhadapnya. Mendengar itu pada saat itu, banyak orang menjadi gempar. Bab 203. Zack benar. Proyek The Commercial Center adalah perhatian besar kami. Ini menyangkut masa depan Zimmers. Kami tidak bisa membiarkan apapun merusaknya. Orang-orang yang membuat kekacauan mungkin ingin menggertakmu karena mereka melihat bahwa kamu hanya seorang gadis. Mungkin tidak akan ada banyak masalah jika kita mengubah penanggung jawab menjadi seorang pria. Mandy, apakah kamu takut? Jika ya, beritahu kami. Kami pasti akan membantumu. Orang-orang dari Zimmer itu tampak baik dengan niat besar pada saat itu juga. Tetapi mereka sangat ingin mendapatkan posisi sebagai penanggung jawab proyek The Commercial Center. Mengenai masalah yang mereka hadapi saat ini, tidak ada yang mau memikirkan solusi. Mereka berpendapat bahwa Mandy Zimmer lah yang menyebabkan masalah itu. Bahkan jika dia mengundurkan diri dari jabatan itu, dia masih harus mengatasi masalah itu sendiri. Senior Zimmer tampak murung karena ketidakpuasannya yang mendalam. Awalnya, dia tidak terlalu berharap pada Mandy. Tapi, dia mau tidak mau mempromosikan Mandy sebagai penanggung jawab proyek karena dia takut investasinya akan hancur lagi. Itu juga menyangkut martabatnya. Tapi Mandy bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah sepele seperti itu di hari pertama proyek dimulai. Dia memang cukup kecewa. Mandy, saya tidak peduli berapa banyak kamu telah berkontribusi pada Zimmers. Tetapi saya perlu memberitahumu bahwa mereka yang memakai mahkota juga harus menanggung mahkota. Karena kamu sekarang adalah manajer proyek The Commercial Center, kamu perlu untuk menyelesaikan pekerjaanmu dengan baik. Kamu harus segera mengatasi semua masalah. Jika tidak, jika saya dapat mempromosikanmu sebagai manajer, saya juga dapat memecatmu dari jabatan itu. Senior Zimmer berkata dengan dingin. Setelah Mandy mendengar itu, dia menjadi sangat cemas. Dengan susah payah akhirnya dia mendapatkan dana investasi dan diangkat sebagai manajer proyek. Dia akan memberikan kendali penuh pada kemampuannya. Tapi tidak pernah terpikir olehnya bahwa dia mungkin terpaksa mundur dari jabatannya karena masalah sepele yang membingungkan seperti itu di hari pertama. "Kakek, aku akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikannya sesegera mungkin," ucap Mandy pelan sambil menggigit bibir tipisnya. Pada saat itu, Zack Zimmer tertawa terbahak-bahak. Setelah itu, dia berdiri dan berkata dengan puas, "Kakek, aku sudah lama meramalkan bahwa Mandy tidak bisa menyelesaikannya. Oleh karena itu, aku meminta seseorang untuk pergi dan menyelidikinya dan untuk memahami seluruh kejadian secara menyeluruh. Tetapi karena Mandy adalah manajer proyek, itu tidak pantas bagi saya untuk berurusan dengan sesuatu di luar wewenang saya. Lebih baik dia menghadapinya sendiri." Mendengar kata-kata Zack, orang-orang dari Zimmer memandangnya dengan kagum. Bagaimana mungkin seorang wanita berkuasa? Zack tentu jauh lebih baik dan luar biasa.
Dia membantu menyelesaikan masalah besar bagi Zimmer secara diam-diam. Ternyata Zack memang lebih mampu. Dia cukup tegas dalam mengambil tindakan. Dia benar-benar orang yang melakukan hal-hal hebat. Seperti yang diharapkan, kita membutuhkan Zack untuk menangani semuanya. Jika Zack tidak ada di sini, aku khawatir masa depan Zimmer akan tidak menjanjikan. Mandy, kamu sangat perlu belajar dari Zack. Proyek pusat komersial tidak ada hubungannya dengan dia. Tapi dia masih peduli dengan bisnis Zimmer. Kamu harus berterima kasih padanya. Jika kamu ingin membesarkan seorang putra, kamu harus memiliki anak seperti Zack. Pada saat itu, senior Zimmer berkata dengan kekagumannya mendalam, Zack, kamu melakukan pekerjaan yang cukup baik di sana. Kesan baikku padamu memang tidak salah. Zack merasa sombong. Tapi dia tetap terlihat rendah hati, karena dipuji oleh yang lain. Dia kemudian berkata, kakek, meskipun saya bukan manajer The Commercial Center, saya cucumu, dan saya juga pewaris Zimmer. Apapun yang menyangkut Zimmer juga menjadi perhatian saya. Bagaimana saya menjadi seorang pemimpin yang tidak melakukan apa-apa dan tidak mempedulikan apapun? Lalu, apakah kamu sudah mengetahui apa yang sebenarnya terjadi? Senior Zimmer tersenyum dan berkata, ya, benar. Hanya sekelompok gangster yang berpikir bahwa Zimmer memperoleh terlalu banyak dana investasi. Mereka hanya ingin mendapatkan sebagian dari itu. Tentu saja, mereka akan datang untuk tawar-menawar dengan Mandy. Mengenai bagaimana kamu akan menawar dengan mereka atau membayar mereka sejumlah uang, saya tidak akan ikut campur dalam hal itu. Lagi pula, saya bukan manajer proyek The Commercial Center, kata Zack dengan ekspresi wajah lembut. Apakah kamu mendengar itu? Senior Zimmer memelototi Mandy. Betapa tidak bergunanya kamu. Sebaiknya kamu belajar dari Zack di masa depan. Karena dia telah membantumu menyelidiki kebenaran, kamu sebaiknya pergi ke sana untuk bernegosiasi dengan mereka. Jika mereka menginginkan uang, berikan saja keinginan mereka jika itu hanya beberapa ratus ribu dolar. Yang kami inginkan sekarang adalah cepat dan wajarnya. Apa kamu mengerti itu? Mandy menatap Zack dengan ekspresi wajah yang rumit. Dia kemudian berkata dengan lembut, kakek, jangan khawatir. Saya pasti akan memikirkan cara untuk menyelesaikannya dengan benar. Selesaikan dengan benar. Saat itu juga, Zack memiringkan kepalanya dan tersenyum licik dan dingin. Itu hanya akan terjadi jika Mandy pergi dan berbaring di tempat tidur Coffee dengan sukarela. Jika tidak, insiden itu tidak akan pernah terselesaikan. Mandy, karena kamu akan menyelesaikannya, saya akan membantumu untuk mendapatkan janji dari mereka besok untuk waktu dan tempat tertentu. Kamu dapat pergi dan menyelesaikannya secara langsung. Zack mencibir. Alasan aku membantumu adalah karena kita berdua adalah Zimmer. Usai pertemuan, Mandy kembali ke kantornya sendiri dengan ekspresi sedikit serius. Dia tidak bodoh. Dia tahu bahwa setelah dia mendapatkan dana investasi dari York Enterprise, Zack mulai bertindak waspada terhadapnya. Dalam keadaan seperti itu, bagaimana Zack akan membantunya karena kebaikan? Pasti ada sesuatu yang mencurigakan di baliknya. Bab 204. Malam itu, Harvey York pulang lebih awal. Mandy Zimmer dipenuhi rasa kebencian dan kemarahan ketika dia melihat Harvey yang tampak acuh tak acuh. Lagi pula, dia pulang di tengah malam pada hari sebelumnya. Oleh karena itu, Mandy memelototinya dan berbalik untuk memasuki kamarnya. Bu, ada apa kali ini? Harvey bingung. Saya tidak mengganggu Mandy. Apakah kamu tahu bahwa kamu masih perlu merawat istrimu? Katakan padaku. Kemana saja kamu selama 2 malam ini? Kamu tidak mencuci pakaian atau membersihkan kamar mandi. Kamu bahkan tidak memasak makan malam. Apa yang kamu ingin aku lakukan? Makan kalau begitu. Saat itu, Lilian Yates sedang menonton TV di ruang tamu. Pada saat itu, dia memelototi Harvey dengan tegas ketika dia mendengar itu. Karena Harvey menghabiskan $15 untuk membantu Mandy mengambil dana investasi dari York Enterprise, Lilian sedikit lebih baik padanya. Tapi itu tidak jauh lebih baik. Aku sibuk dengan pekerjaan. Harvey menjelaskan. Seberapa sibuknya kamu? Tidak berpikir bahwa kamu pantas mendapatkan putri saya sekarang karena kamu mengendarai mobil bekas yang menyedihkan dan menjadi sopir orang lain. Biarkan saya memberitahumu. Jika bukan karena fakta bahwa putri saya memohon belas kasihan dariku, aku akan mengusirmu sejak lama. Lilian berkata dengan dingin. Tapi aku tidak benar-benar memahaminya. Apa yang merasuki putriku baru-baru ini? Bagaimana dia bisa berpikir bahwa masih ada harapan di dalam dirimu? Bagiku, kamu hanyalah seorang bajingan yang putus asa. Harvey terdiam. Kapan Porsche menjadi mobil bekas yang menyedihkan? Tapi dia masih mengangguk segera. Bu, apa yang sebenarnya terjadi? Bisakah kamu memberitahu saya tentang hal itu? Apa gunanya memberitahumu itu? Bisakah kamu menyelesaikannya? Lilian memarahinya. Tapi dia tetap melanjutkan. Proyek The Commercial Center yang digawangi Mandy dimulai kemarin. Apakah kamu tahu tentang itu? Ya, aku tahu itu. Apa yang kamu tahu? Tahukah kamu bahwa sejak malam sebelumnya, ada banyak orang yang pergi ke sana untuk membuat kekacauan tanpa henti? Tidak hanya mereka merusak bahan bangunan, mereka juga memukuli para pekerja di sana dan membakar tempat itu juga. Mandy mengalami kesulitan karena itu. Dia memanfaatkan banyak koneksi, tapi dia tetap gagal menyelidiki kebenaran di baliknya. Berbicara tentang itu, Lilian menghela nafas sedih. Kenapa aku punya sampah yang tidak berharga seperti menantuku? Biasanya, hal semacam ini diselesaikan oleh laki-laki. Bagaimana kita bisa mengandalkan putriku? Dia menghela nafas. Lilian tidak tahu apa yang terjadi setelah itu dalam pertemuan Zimmer. Pada saat itu, dia sangat ingin mencekik Harvey sampai mati. Menurutnya, jika Harvey mampu seperti suaminya lain, Mandy tidak harus menangani hal-hal itu secara langsung. Apakah seseorang melakukan sesuatu pada proyek pusat komersial? Itu adalah proyek yang didanai oleh York Enterprise. Betapa beraninya mereka. Harvey tampak serius. Hanya gangster yang akan melakukan hal seperti itu. Tapi sekarang dia memiliki pengaruh dan kekuasaan atas hampir setengah dari gangster di New Hill. Jika mereka tidak mendapatkan persetujuannya, siapa yang akan melawan Zimmer? Mengapa tidak? York Enterprise berinvestasi di banyak properti. Selain itu, jika The Commercial Center tidak dibangun dalam waktu yang ditentukan, Zimmer harus mengkompensasinya. Mengapa York peduli? Lilian menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang bodoh. Lupakan saja. Kenapa aku harus repot-repot mengatakan hal ini padamu? Cepat dan bersihkan kamar mandi sekarang. Jika tidak, aku akan kesal saat melihatmu. Lilian memarahinya lagi. Harvey sudah terbiasa dengan sikapnya. Jadi setelah berpikir sejenak, dia masih berjalan ke kamar tidur. Dia kemudian mengetuk pintu dan berkata, sayang, saya mendengar tentang kejadian itu dari ibu. Apakah kamu menemukan siapa perencana di baliknya? Pada awalnya, Mandy sangat bingung. Pada saat itu, mendengar hal-hal itu dari Harvey, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memutar matanya. Dia kemudian berkata, apakah menurutmu saya sangat berpengaruh dan kuat? Bahwa saya sampai ke dasar hanya karena saya mau. Namun, Zack berpura-pura baik dan mengklaim bahwa dia telah menemukan perencana di baliknya selama pertemuan keluarga hari ini. Harvey, tidakkah menurutmu ada sesuatu yang mencurigakan di baliknya?
Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, Mandy meminta pendapat Harvey secara tidak sadar. Itu karena dia mempercayai Harvey secara naluriah. Di sisi lain, dianggap beruntung jika Zack Zimmer tidak berusaha mencari-cari kesalahan pada dirinya. Kenapa Zack mau membantunya? Harvey sedikit mengernyit. Sekarang hampir setengah dari gangster di New berada di bawah komandonya. Jika Tyson Woods mengetahui sesuatu, dia pasti akan melapor ke Harvey sesegera mungkin. Tetapi Tyson bahkan tidak menerima berita seperti itu. Itu lebih dari cukup untuk membuktikan bahwa perencana telah melakukan pekerjaan yang cukup baik dalam menyembunyikan insiden itu. Jika itu masalahnya, bagaimana pewaris kaya yang royal seperti Zack dapat menyelidiki kebenaran? Siapa yang coba dibodohi oleh Zack? Apa yang Zack katakan? Harvey sedikit mengernyit. Kejadian itu jelas aneh. Dia mengatakan bahwa dia akan membantu saya untuk menghubungi otaknya besok dan memberitahu saya waktu dan tempat untuk bertemu dengan orang itu. Mandy juga mengerutkan kening. Jelas, semakin dia memikirkannya, kejadian itu menjadi semakin asing. Aku akan pergi bersamamu besok dan menjadi supirmu, kata Harvey. Baik. Setelah memikirkannya sebentar, Mandy tidak menolak tawarannya. Sikap Zack hari itu sangat aneh. Oleh karena itu, akan jauh lebih aman untuk membawa Harvey bersamanya. Kalau begitu, aku pergi sekarang. Harvey sedikit mengangguk, dan dia akan membuka pintu kamar tanpa sadar. Tidak terpikir olehnya bahwa Mandy akan mencengkeram lengan bajunya secara tiba-tiba. Elo, Harvey sedikit kewalahan. Apa yang ingin dilakukan Mandy? Mandy menunduk. Dia tersipu dalam ketika dia berkata, mengapa tidak? Kamu beristirahat di sini di kamar tidur malam ini. Bab 205. Sepertinya tidak pantas, bukan? Harvey York tampak tenang. Tapi nyatanya, dia sangat gugup. Apakah itu berarti kami akan melakukan apa yang tidak bisa kami lakukan pada malam pernikahan kami 3 tahun lalu? Saya sangat gembira. Kamu, pergi dan mandi dulu. Kamar mandi di lantai bawah rusak, dan belum diperbaiki. Mandy Zimmer segera mencari alasan. Harvey tidak mengatakan apa-apa. Dia kemudian pergi dan mandi dengan cepat. Ketika dia melihat Mandy pergi ke kamar mandi dengan pakaian di lengannya, dia mulai melakukan push up di lantai sebagai semacam pemanasan. Dalam waktu kurang dari setengah jam, Mandy muncul dari kamar mandi. Dia mengenakan piyama beruang yang menggemaskan, dan tetesan air seperti kristal di kulitnya terlihat jelas. Dia terlihat sangat cantik dan menawan. Harvey melompat dari lantai. Dia bahkan tidak bisa mengalihkan pandangannya saat dia menatap Mandy. Dia kemudian berkata tanpa sadar, betapa menggemaskan. Apa katamu? Tanya Mandy dan menyeka rambutnya hingga kering. Tidak, aku mengatakan bahwa piyamamu menggemaskan. Harvey berpura-pura dan merayu istrinya. Sayang, lalu di mana aku harus tidur malam ini? Dalam atau luar? Apa maksudmu di dalam atau di luar? Mandy menunjuk ke sebuah sudut. Malam ini kamu tidur saja di lantai sana. Harvey memutar matanya. Sepertinya Mandy telah menenangkan dirinya setelah dia pergi dan mandi. Jika ada kesempatan seperti itu di masa depan, dia tidak akan pernah mengizinkannya pergi dan mandi saat itu. Sambil menghela nafas, Harvey memaksa dirinya untuk mengalihkan pandangannya dari kaki Mandy. Dia kemudian mengubah topik pembicaraan dan berkata, sejujurnya, saya menduga bahwa masalah yang terjadi pada The Commercial Center kali ini entah bagaimana terkait dengan Zack. Beberapa saat lalu, Harvey menelepon Tyson Woods. Tyson mencoba segala cara untuk menyelidiki kebenaran, tetapi dia tidak mendapat kabar. Bahkan Tyson tidak dapat memperoleh petunjuk yang berguna, tetapi Zack Zimmer mengetahui kejadian itu secara mengejutkan. Itu memang celah yang cukup besar. Setelah memikirkannya, Harvey merasa bahwa sangat mungkin jika Zack adalah otak dari masalah ini. Jika tidak, bagaimana mungkin dia mengetahui identitas si pelaku secara kebetulan? Mungkin tidak. Meskipun dia cukup kesal dengan saya, jika proyek The Commercial Center gagal, Zimmers perlu mengkompensasi sejumlah besar uang untuk pelanggaran kontrak. Ini dapat menyebabkan Zimmers langsung bangkrut. Oleh karena itu, masalah ini tidak ada manfaatnya baginya. Orang seperti dia tidak bisa menjalani kehidupan yang miskin dan biasa-biasa saja. Mengapa dia melakukan hal seperti itu yang tidak hanya membebani dirinya tetapi juga dengan yang lain? Mendengar itu, Mandy berpikir sejenak dan berkata. Harvey tersenyum kecil. Dia kemudian berkata dengan ringan, tidak ada artinya jika kita berdebat tentangnya sekarang. Kita harus bisa mengetahuinya besok. Pada saat yang sama, Zack bertemu dengan Covey Chat lagi. Covey menjadi sangat bersemangat setelah dia mengetahui tentang apa yang terjadi selama pertemuan keluarga Zimmers dan fakta bahwa Mandy akan menemuinya secara langsung untuk bernegosiasi. 3 tahun lalu, ada banyak pria yang mencoba mendapatkan cinta Mandy. Ada banyak pria yang ingin dekat dengan kecantikan itu, tetapi mereka gagal dalam upaya mereka untuk melakukannya, termasuk Covey. Tetapi pada saat itu, Covey bukan siapa-siapa. Dia hanya bisa iri dalam hati. Bagaimana dia bisa memiliki hak untuk berhubungan dengan Dewi di dalam hatinya? Tapi itu berbeda sekarang. Tidak hanya dia memiliki hak seperti itu, Dewinya tidak pernah disentuh oleh siapapun selama 3 tahun itu. Ketika dia memikirkan hal itu, dia tidak bisa menunggu hari berikutnya datang. Baiklah, Tuan Zimmer. Saya akan menyetujui kamu sebagai teman saya. Jika kamu mengalami masalah apapun di masa depan, datanglah langsung kepada saya. Saya pasti akan membantumu menyelesaikannya. Untuk membayarnya, Covey tertawa terbahak-bahak dan memberikan janjinya kepada Zack. Zack tampak jahat dan kejam. Para gangster biasanya hanya mengambil tindakan demi uang. Mereka tidak pernah peduli dengan yang lain. Tidak apa-apa jika dia memanfaatkan orang-orang seperti mereka sesekali. Jika dia selalu meminta bantuan dari mereka, dia mungkin akan menghancurkan dirinya sendiri suatu hari nanti. Selain itu, dia berpikir bahwa Zimmers akan menjadi miliknya suatu hari selama dia menyingkirkan Mandy. Jadi apa yang perlu dikhawatirkan? Memikirkan semua keluhan dan penghinaan yang dia alami karena proyek itu, Zack dipenuhi rasa kebencian dan kemarahan yang mendalam pada saat itu juga. Jika dibiarkan begitu saja, rasanya tidak cukup. Memikirkan itu, Zack tersenyum dan berkata, Saudara Chad, saya masih perlu mendiskusikan sesuatu denganmu. Silakan. Setelah apa yang terjadi besok, aku ingin seluruh New tahu tentang kejadian itu. Aku ingin tahu apa pendapatmu tentang ini. Zack menyipitkan matanya dan berkata. Covey sedikit terkejut. Dia segera mengerti apa yang dimaksud Zack dengan itu. Dia berkata dengan ringan, jadi kamu ingin seluruh New mengetahui bahwa aku telah tidur dengan wanita itu. Setelah itu, reputasi Mandy akan hancur, dan dia akan selamanya menjalani hidupnya dengan malu. Apakah begitu? Melihat ekspresi wajah serius Covey, Zack diam-diam menelan ludah dan kemudian berkata, tentu saja, jika kamu tidak mau melakukannya, saya bisa memikirkan cara lain. Bab 206. Covey Chat tertawa terbahak-bahak. Teman yang baik. Kamu benar-benar teman yang setia. Covey mengulurkan tangannya untuk menepuk bahu Zack Zimmer sedikit. Ini memang hal yang baik. Aku sangat ingin publik tahu bahwa Dewi Nyunggi saat ini telah ditaklukkan olehku. Selain itu, aku ingin menantu laki-laki itu mengetahui satu hal. Seorang wanita yang gagal dia dekati tidak punya pilihan selain menyerah pada keinginanku. Kamu tidak perlu khawatir. Selama reputasi Mandy hancur, dia hanya akan mau bersamaku.
Jika tidak, bagaimana aku bisa membuatnya selalu menjadi milikku? Kofei berkata dan tertawa jahat. Zack tersenyum. Jika itu masalahnya, aku akan melakukannya. Setelah besok, pasti akan ada banyak pria yang akan sangat iri padamu. Bagaimanapun, sepupuku ini adalah Dewi mutlak di Niumi. Kamu adalah saudara ipar saya sekarang. Kalau begitu, saya akan mendoakan pernikahan yang bahagia dan kesenangan yang luar biasa. Mendengar bagaimana Zack memanggilnya, Kofei tidak bisa menahan tawa. Pada saat itu, dia tersenyum licik dan tanpa ampun. Dia mondar-mandir karena dia tidak bisa menunggu lagi. Pagi-pagi keesokan harinya, Zack pergi ke kantor manajemen. Saya sudah membuat janji dengan mereka, termasuk waktu dan tempat. Apalagi, saya sudah menggunakan cukup banyak koneksi untuk menghubungi orang itu. Sebaiknya kamu tidak menolak dan menempatkan saya di posisi yang sulit. Jika tidak, aku tidak akan bisa membantumu lain kali. Zack meletakkan tangannya di depan dadanya, dan dia terlihat sangat sombong. Zack tampak dingin saat melihat Mandy yang saat itu mengenakan setelan profesional. Dia sangat ingin tertawa terbahak-bahak tetapi dia telah berusaha keras untuk menekan emosinya. Lagi pula, dia berencana untuk merusak reputasi Mandy dan menendangnya keluar dari Zimmer. Dia perlu mengendalikan emosinya. Mandy waspada terhadap Zack ketika dia tiba-tiba menjadi khawatir padanya. Selain itu, Harvey York mengatakan padanya malam sebelumnya bahwa masalah yang dihadapi sangat mungkin terkait dengan Zack. Saat itu, Mandy terlihat tenang karena takut dia akan bertindak gegabah dan memperingatkan musuh. Jadi dia berkata, jangan khawatir tentang itu. Proyek The Commercial Center adalah milik saya, dan tidak ada yang bisa merebutnya dari saya. Saya pasti akan dapat menyelesaikan masalah itu. Jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mempermalukan saya dengan masalah seperti itu, saya minta maaf untuk mengatakan bahwa kamu akan kecewa. Kecewa. Zack tampak lembut, tetapi dia tidak bisa menghentikan seringai dinginnya. Lagi pula, ada banyak pertunjukan bagus yang menunggunya. Dia bahkan mulai membayangkan bagaimana Zimmer akan mengabaikan Mandy setelah reputasinya hancur. Selain itu, dia bahkan membayangkan bagaimana publik di Niumi akan mengutuknya sebagai pelacur. Pada saat itu, dia pasti tidak akan dapat melanjutkan sebagai manajer proyek The Commercial Center. Bahkan jika dia ingin menjadi budak yang menyedihkan bagi Zimmer, para Zimmer mungkin bahkan tidak ingin menanggapinya. Adapun Harvey, yang adalah orang yang tidak berguna dan sampah yang tidak berharga, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan yang lebih besar untuk seluruh Niumi. Setelah menikah dengan istrinya selama 3 tahun, dia bahkan tidak bisa menyentuh jari-jarinya. Pada akhirnya, istrinya menjadi milik Kofei. Aku ingin tahu apakah sampah yang tidak berharga itu dapat menanggung penghinaan seperti itu. Tapi dia bisa menjadi menantu yang numpang. Dia mungkin telah kehilangan harga diri dan martabatnya sejak lama. Mungkin, dia bahkan tidak akan merasakan apa-apa. Sungguh wanita yang menyedihkan. Zack berpura-pura baik dan kasihan padanya. Pada saat itu, dia menghela nafas dan berkata dengan lembut, jangan terlambat. Dia bukan orang yang sabar. Setelah hari ini, saya khawatir kamu bahkan tidak akan mendapatkan kesempatan untuk bernegosiasi dengannya. Karena itu, Zack mengirim SMS ke Mandy dengan waktu dan tempat janji di dalamnya. Mandy tampak dingin dan menyendiri. Setelah Zack pergi, dia mengirimkan SMS itu ke Harvey dengan cepat. Dia mungkin bahkan tidak mengerti alasan di baliknya. Mengapa dia meminta Harvey untuk membantu menyelesaikan masalah itu secara tidak sadar? Apakah karena rasa aman? Atau karena fakta bahwa mereka mulai saling percaya sekarang? Di kantor CEO York Enterprise, Harvey mengambil ponselnya dan melihatnya. Dia menjadi bingung. Dari pesan singkat yang dikirimkan Mandy kepadanya, hanya disebutkan waktu dan tempat. Mereka tidak merinci siapa yang akan ditemui Mandy. Selain itu, tempat pertemuannya juga cukup aneh. Karena lokasi yang dipilih adalah sebuah pertanian di pinggiran kota. Harvey kemudian menelepon Tyson Woods, memintanya untuk membuat pengaturan yang tepat. Baru kemudian, dia membalas SMS Mandy. Dia tidak peduli apakah akan ada makan malam dengan pengkhianatan yang terlibat malam itu. Dia pasti akan membuat yang lain menyesal melakukan hal seperti itu selama mereka berani menargetkan Mandy. Di Zimmers, Zack telah kembali ke kantornya sendiri ketika Sean Zimmer membuka pintu dan memasuki kantornya. Sean terlihat sangat marah. Ayah, mengapa kamu datang? Zack bertanya dengan bingung. Sean menatap putranya sendiri. Dia cukup bingung. Ini kesempatannya langka dan bagus. Mengapa anak saya tidak memanfaatkannya dengan benar? Mengapa dia pergi dan membantu Mandy? Bukankah dia baru saja melakukan sesuatu yang membebani dirinya sendiri? Zack, katakan yang sebenarnya. Mengapa kamu membantu Mandy? Tidakkah kamu tahu bahwa dia akan menjadi ancaman terbesar bagimu untuk memenangkan Zimmer di masa depan? Sean duduk dan menatap Zack dengan serius. Mendengar itu, Zack tersenyum. Dia meregangkan tubuhnya sedikit dan menutup pintu dengan hati-hati. Dia kemudian berkata dengan lembut, ayah, kamu adalah orang yang pintar. Mengapa kamu bingung tentang hal seperti ini? Apa maksudmu? Sean mengernyit bingung. Bab 207. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa aku akan membantu Mandy dengan tulus? Zack Zimmer berkata dengan angkuh. Apakah kamu bermaksud mengatakan bahwa itu adalah jebakan? Sean Zimmer menjawab. Zack tidak perlu menyembunyikan apapun dari ayahnya sendiri. Dia kemudian tersenyum dan berkata, lagi pula, kaulah yang mengingatkanku tentang hal ini. Biar kukatakan yang sebenarnya. Akulah yang memerintahkan orang-orang itu untuk membuat masalah pada Zimmer dan membuat kekacauan. Sean mengerutkan kening dan menatap Zack. Dia kemudian berkata, jadi kamu memanfaatkan orang luar untuk melimpahkan kesalahan pada Mandy. Aku bisa mengerti itu. Tapi bukankah kamu harus maju dan menyelamatkan dari sekarang? Mengapa kamu masih ingin membantu Mandy? Ayah, apa gunanya menabung? Mandy masih memegang proyek The Commercial Center di tangannya. Bagaimana itu bermanfaat bagi kita? Apa yang ingin saya lakukan adalah saya ingin menghancurkan wanita itu sepenuhnya. Hanya dengan begitu, saya tidak akan menghadapi ancaman apapun ketika saya berkuasa kemudian. Zack tampak sombong. Dia tidak bisa memberitahu yang lain tentang kejadian itu, jadi dia tidak punya cara untuk membual tentang dirinya sendiri. Tapi sekarang dia bisa memberitahu ayahnya apa yang telah dia lakukan. Dia merasa sangat gembira. Setelah menghancurkan Mandy Zimmer, dia tidak hanya akan mendapatkan jabatan sebagai manajer proyek The Commercial Center secara resmi, tidak akan ada orang yang bisa menghentikannya untuk mendapatkan kekuatan. Dengan cara itu, dia memang bisa mencapai banyak hal dalam satu tembakan. Saat itu, Zack merasa seperti reinkarnasi Einstein. Trik macam apa yang kamu coba lakukan di sini? Jangan bertele-tele. Ceritakan padaku dengan jelas. Saya menanyainya dengan cermat. Jika dia tidak tahu tentang detailnya, dia akan benar-benar khawatir. Ayah, saya yakin kamu pernah mendengar tentang seseorang bernama Kofei Chat, bukan? Kofei Chat, bukankah dia gangster di Niumi ini? Ya, itu dia. Dia orang hebat yang saya pekerjakan kali ini. Awalnya, saya hanya ingin membuat kekacauan untuk proyek The Commercial Center dan memaksa Mandy untuk melepaskan jabatan itu. Tapi kebetulan Kofei terpesona olehnya. Dia ingin mendapatkannya untuk dirinya sendiri. Jadi, selama Mandy pergi ke pertemuan malam ini, dia tidak akan bisa lepas dari skema gelapnya. Lagi pula, aku sudah membuat perjanjian dengan Kofei.
Setelah dia mendapatkan apa yang dia inginkan malam ini, kita akan mengungkapkan seluruh insiden ke seluruh kota besok. Kami akan benar-benar merusak reputasi Mandy. Karena itu, Zack tampak dingin dan jahat. Pada saat itu, Sean cukup tercengang. Dia tidak pernah berpikir bahwa putra kesayangannya akan begitu kejam dan tanpa ampun. Jika orang seperti Kofei mendapatkan Mandy untuk dirinya sendiri, dan jika seluruh insiden terungkap, itu pasti akan menjadi semacam berita bagus. 3 tahun lalu, Mandy mendapatkan suami yang numpang untuk dirinya. Insiden itu telah menciptakan kegemparan di seluruh New Yi. 3 tahun kemudian, jika dia berselingkuh dengan Kofei, pasti akan ada kegemparan lain di New Yi. Tidak buruk, itu sebenarnya rencana yang cukup bagus. Sean mengangguk sedikit. Jika insiden itu benar-benar terjadi, itu pasti akan sangat memalukan bagi kami para Zimmer. Senior Zimmer pasti akan menolaknya dan menendangnya keluar dari Zimmer karena marah. Ayah, tidakkah menurutmu rencanaku cukup sempurna dan tanpa celah? Ucap Zack dengan angkuh. Sean juga membenarkannya. Rencana itu memang cukup keji dan kejam, dan tentunya akan menjadi pukulan fatal bagi Mandy. Tidak hanya dia akan dikeluarkan dari Zimmers, dia akan menjadi bahan tertawaan di New Yi sejak saat itu. Tapi setelah kejadian ini, apakah akan ada pengaruh buruk bagi Zimmer? Sean sedang memikirkannya sekarang. Tentu saja saya sadar akan hal itu. Meskipun itu akan membawa pengaruh buruk bagi Zimmers, itu adalah hal yang menyenangkan bagi kita berdua. Kalau tidak, jika Mandy berada di atas angin karena proyek The Commercial Center, apa yang harus kita lakukan? Zack mencibir. Apa yang kamu katakan itu masuk akal. Pria yang berpikiran sempit bukanlah pria terhormat, dan pria yang tidak kejam dalam menangani musuhnya juga bukanlah pria sejati. Tidak ada alasan kita harus membuang rencana kita. Aku hanya ingin lihat bagaimana keluarganya akan menanggung penghinaan yang mendalam besok. Bagaimana mereka bisa bersaing dengan kita sejak saat itu dan seterusnya. Sean tersenyum tipis. Omong-omong, aku paling ingin melihat wajah Harvey. Pria itu sangat arogan dan sombong baru-baru ini. Dia berpikir bahwa istrinya telah menang sekarang, jadi menantu seperti dia juga bisa mendapatkan beberapa kekuatan dan pengaruh juga. Persetan dengan itu. Aku tidak hanya ingin dia kehilangan segalanya dalam satu malam, aku ingin melihat bagaimana perasaannya ketika dia menyadari kebenaran yang kejam dan pahit. Aku bertanya-tanya bagaimana perasaannya ketika istri Dewinya yang gagal dia dekati setelah menikah dengannya selama 3 tahun akhirnya akan bersama pria lain. Sean mencibir dan berkata, Zack, kamu adalah pria yang akan melakukan hal-hal hebat di masa depan. Bagaimana kamu bisa memiliki pandangan ke depan seperti itu? Mengapa kamu harus mengurus sampah yang tidak berharga seperti dia? Lagi pula, jadi bagaimana jika dia mengetahuinya? Apakah dia akan berani pergi dan berdebat dengan Kofei? Ayah, pendapatmu terlalu tinggi tentang dia. Dia hanya ancaman yang tidak berharga. Dia mungkin menjadi sangat takut sehingga dia kehilangan celananya. Hanya pria sejati yang mampu melakukan hal seperti membalas dendam. Tapi dia hanya seorang pengecut. Aku bahkan ragu apakah dia benar-benar seorang pria. Bagaimana dia bisa dianggap sebagai seorang pria? Zack tertawa terbahak-bahak. Bab 208. Sore itu, Harvey York mengendarai Porsche dan pergi menjemput Mandy Zimmer sepulang kerja seperti yang dia janjikan. Pada awalnya, dia tidak ingin menjaga profil tinggi seperti itu. Tapi tentu saja mereka tidak bisa mengendarai sepeda motor untuk pergi ke acara seperti negosiasi. Setelah menjemput Mandy, Harvey melaju menuju sebuah pertanian yang terletak di pinggiran kota, mengikuti panduan sistem GPS. Mandy sedikit khawatir. Pada saat itu, wajahnya yang indah tampak sedikit pucat. Dia kemudian berkata, Harvey, aku sudah memikirkannya dengan saksama hari ini. Saya merasa itu agak aneh. Apakah kamu pikir itu jebakan yang dibuat oleh Zack? Apakah akan terjadi sesuatu pada kita nanti? Harvey tersenyum sedikit dan berkata dengan lembut, jangan khawatir. Selama aku di sana, tidak ada yang bisa menyakitimu. Kecuali, mereka bisa membunuhku lebih dulu. Saat dia mengatakan itu, matanya tampak agak membunuh. Dia akan baik-baik saja tidak peduli bagaimana orang lain memperlakukannya. Tetapi jika ada yang mempermainkan Mandy, dia pasti tidak akan membiarkan mereka pergi semudah itu. Mendengar itu dari Harvey dalam keadaan seperti itu, Mandy sedikit tersipu. Sepertinya selama Harvey ada di sana, ketidakpastian itu akan hilang dan dihilangkan begitu saja. Mereka diam sepanjang perjalanan ke tujuan mereka. Segera, mereka mencapai pintu masuk sebuah pertanian. Ada 2 baris orang yang berdiri di pintu masuk pada saat itu. Mereka semua botak, dan mereka mengenakan kaos pada saat itu. Tubuh mereka dipenuhi dengan tato jelek. Pada pandangan pertama, orang akan menyadari bahwa mereka bukan orang baik. Ketika mereka melihat Porsche, mereka memberi isyarat kepada Harvey, menunjukkan mereka untuk mengemudikan mobil ke halaman. Saudara Chad, dia ada di sini sekarang. Di restoran, seorang bawahan berlari sampai ke Kofei Chad. Pada saat itu, Kofei sedang menyesap sedikit anggur tonik. Ketika dia mendengar bahwa Mandy telah datang, matanya menjadi cerah. Dia kemudian meneguk semua anggur di gelas dan bertepuk tangan. Dia berkata, kakak iparmu telah datang. Aku harus pergi dan menyambutnya secara pribadi. Bagaimanapun, kita akan menikmati malam pertama kita bersama hari ini. Dia kemudian tertawa terbahak-bahak. Saudara Chad, ada seorang pria di sampingnya. Bawahannya mengingatkannya dengan hati-hati. Seorang pria. Bukankah aku sudah menyebutkan bahwa dia harus datang sendiri? Kofei sedikit mengernyit. Tapi segera dia tertawa dan berkata, mungkinkah itu karung sampah yang tidak berharga itu? Orang itu adalah aib besar bagi semua orang. Jika dia datang, kita akan melihat apakah dia benar-benar seorang pria atau tidak. Segera, baik Mandy dan Harvey telah dibawa ke restoran. Kofei kemudian menatap Mandy dengan penuh nafsu, memandanginya. Dia cukup puas dengan apa yang dia lihat. Dia telah jatuh cinta dengan putus asa padanya di waktu itu ketika dia meliriknya untuk pertama kali dari jauh. Tapi dia tidak pernah punya kesempatan. Sekarang akhirnya dia beruntung, dan secara mengejutkan dia disajikan kepadanya. Pada saat itu, Kofei sedikit menyesalinya. Jika dia tahu lebih awal, dia akan menghindari alkohol dan seks selama beberapa bulan. Lagi pula, jarang sekali dia mendapat kesempatan seperti itu. Malam romantis sangat berharga, dan dia benar-benar perlu menghargainya dengan baik. Setelah dia cukup melihat Mandy, dia berbalik untuk melihat Harvey. Dia kemudian tersenyum dan berkata, ini adalah Bab 209. Dia suamiku, Harvey. Mandy Zimmer berkata dengan tenang. Setelah dia mengatakan itu, hampir semua orang tertawa terbahak-bahak, termasuk Harvey York. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan bahwa Harvey memang cukup terkenal sebagai menantu yang numpang yang tidak lain hanyalah sampah yang tidak berharga. Aibnya diketahui semua orang di seluruh New Yi. Kofei Chad mencibir. Kamu memang tampak agak jelek seperti anjing. Selain itu, kamu juga terlihat seperti pria peliharaan. Mengapa kamu menjadi menantu yang numpang? Bagaimana kamu bisa mempermalukan kami laki-laki dengan cara seperti itu? Bajingan, mungkinkah kamu seorang Kasim? Kofei berkata dengan penuh makna yang mendasarinya. Saudara Chad, orang ini sangat menjijikkan. Aku ingin menghajarnya juga. Izinkan aku.
Aku takut kamu akan terlalu kuat dan membunuhnya hanya dengan pukulan. Aku jauh lebih lembut. Biarkan aku. Persetan dengan kelembutanmu. Dia bukan wanita. Kenapa kamu harus lembut padanya? Lebih baik biarkan aku menangani banci seperti ini. Melihat bawahannya menjadi gempar, Kofei melambaikan tangannya sedikit dan menghentikan mereka. Cukup, apa yang kalian lakukan? Tidak bisakah kalian melihat bahwa dia hanya anak kecil? Dia cukup pemalu. Bagaimana jika kalian menakut-nakuti dia? Bagaimana jika dia mengompol? Itu akan terlalu menjijikan dan buruk, kan? Semua orang tertawa terbahak-bahak. Terdengar lagi suara tawa. Mandy menggerakkan giginya kuat-kuat. Dia memelototi Kofei dan berkata, saya datang untuk menemui Anda untuk merundingkan beberapa bisnis dengan Anda, bukan untuk mendengar Anda mempermalukan suami saya. Baiklah, kita akan membahas bisnis itu jauh lebih penting. Saya yakin kita juga perlu makan. Kofei kemudian duduk kembali di kursinya, tetapi dia bahkan tidak melihat ke arah Harvey. Baginya, menantu yang numpang seperti itu bahkan lebih rendah dari seekor anjing. Harvey tidak pantas dihormati. Bagaimana kami harus menangani ini sehingga Anda tidak akan membuat masalah dengan Zimmer lagi? Mandy menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menahan amarahnya dengan sangat kesulitan. Kofei tertawa pelan dan berkata, baik. Anda tahu bahwa bagi gangster seperti kami hanya mendambakan kekayaan. Selama ada uang, kita benar-benar bisa melakukan apa saja untuk siapa saja. Anda Zimmer telah mendapatkan banyak kekuatan dan pengaruh kali ini. Tentu saja, Anda perlu berbagi uang sehingga semua orang dapat membelanjakannya bersama. Apakah Anda mengerti apa yang saya maksud? Berapa banyak yang Anda inginkan? Ekspresi wajah Mandy memburuk. Dia meminta uang darinya dengan cara yang sangat berani. Itu memang sangat mengganggu. Bagaimana dengan ini? Aku tidak akan mempersulitmu. Aku hanya meminta setengahnya. Kamu memberi kami 25 juta dolar. Selama kami mendapatkan uangnya, kami tidak akan pernah membuat masalah bagi kalian Zimmers lagi. Selain itu, saya dapat menjamin bahwa kami akan membantu Anda menyelesaikan masalah jika ada yang berani mencari masalah dengan Anda. Bagaimana dengan itu? Kata Kofei pada saat itu. Dia tampak seperti dia pasti akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Bab 210. 25 juta dolar. Ekspresi Mandy sedikit berubah. Meskipun aset keluarga Zimmer lebih dari beberapa juta dolar, jika mereka memiliki modal kerja sebanyak itu, mereka tidak akan begitu membutuhkan investasi York Enterprise. Apalagi York Enterprise hanya membayar 7,6 juta pada tahap pertama. Kofei meminta 25 juta dolar dalam keadaan seperti itu, yang benar-benar menguras kantong mereka. Dia bahkan tidak ingin bernegosiasi dengan benar. Jika keluarga Zimmer memiliki uang sebanyak itu untuk diberikan kepada Anda, kami tidak perlu mencari investasi eksternal. Tuan Cat, apa yang Anda inginkan? Langsung saja. Kami tidak pernah menyinggung Anda, jadi mengapa Anda sengaja menargetkan kami? Mandy memaksa dirinya untuk berbicara dengan tenang. Jadi apa? Aku mengejarmu karena aku menganggapmu serius, mengerti? Kenapa aku harus memberimu alasan atau pengampunan? Siapa keluarga Zimmer itu? Kau bahkan ingin aku menjelaskannya. Kofei mengerutkan kening dan menatap Mandy dengan sedih. Mandy menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang, lalu melanjutkan, Tuan Cat, saya datang ke sini dengan niat yang tulus, jadi saya harap Anda juga melakukan hal yang sama. Ya, aku memang menyukai orang yang lugas. Kofei mengangguk pelan. Karena kamu mengatakan bahwa kamu tulus, maka tunjukkan ketulusanmu. Ada kamar bagus di belakang, dan aku sudah menyiapkan air mandi untukmu. Saya pikir Anda akan menyukainya. Wajah Mandy langsung memucat. Dia tidak menyangka Kofei begitu tak tahu malu dan berani membuat permintaan konyol seperti itu. Dia tidak akan pernah setuju untuk itu. Pada saat itu, Harvey tiba-tiba maju selangkah. Dia berdiri di depan Mandy dengan protektif dan berkata, Kofei, kamu tidak bisa hanya menargetkan keluarga Zimmer tanpa alasan apapun. Seseorang pasti telah menghasutmu, kan? Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda, seorang tiran lokal di New Yi, akan diperintah oleh orang lain. Siapa kamu? Apa hakmu untuk berbicara di depanku? Kofei bahkan tidak memandang Harvey. Aku akan mengatakannya sekarang, jika kamu ingin menyelesaikan ini, istrimu harus melakukan apa yang aku katakan. Begitu Kofei selesai, beberapa gangster di belakangnya melangkah ke depan. Beberapa memegang pipa baja, seolah memberitahu Harvey bahwa dia akan cacat jika berani berbicara lagi. Mandy tidak pernah berharap Kofei menjadi tidak masuk akal dan berencana untuk melukai mereka ketika mereka tidak setuju dengannya. Dia tanpa sadar bersembunyi di balik Harvey. Hahaha, Dewiku, kenapa kamu bersembunyi di balik pengecut itu? Bisakah dia melindungimu? Kenapa kamu tidak datang kepadaku? Tidak ada yang berani memperlakukanmu dengan buruk atau menyentuhmu. Bagaimanapun, wanita harus memilih pria yang lebih kuat, kan? Kofei bertanya dengan licik. Mandy memegang erat kemeja Harvey. Dia menyesal datang. Dia merasa ada sesuatu yang mencurigakan sebelum ini, tapi dia tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi. Tidak ada gunanya mengatakan apapun sekarang. Orang-orang di sini semua adalah bawahan Kofei, dan ini adalah pinggiran kota. Tidak ada yang akan mendengar mereka atau datang untuk menyelamatkan mereka. Jelas sudah terlambat untuk melarikan diri sekarang. Kofei, jika kamu melepaskan kami, aku akan memberimu uang sebanyak yang kamu mau. Kata Mandy cepat, terlihat putus asa. Uang? Apakah menurutmu aku kekurangan uang? Kof tertawa keras. Begini kamu ditakdirkan untuk menjadi milikku sejak kamu berjalan ke sini dengan sukarela, suka atau tidak suka. Kamu hanya bisa tunduk pada takdirmu. Jika aku jadi kamu, aku tidak akan menolak. Lebih baik dinikmati saja, bukan? Kakak ipar, lakukan saja apa yang kakak katakan. Mulai sekarang, kamu bisa mendapatkan apapun yang kamu mau. Bukankah itu hebat? Big Brother adalah pria sejati, dia sangat berbeda dari pengecut itu, kamu tahu. Hei, kamu harus lebih menghormati kakak iparmu. Kofei tersenyum dan menatap Mandy. Omong-omong, aku benar-benar merasa kasihan padamu. Kamu hidup seperti janda bahkan setelah 3 tahun menikah. Kofei mencibir lagi setelah mengucapkan kata-kata ini. Mata Harvey penuh dengan niat membunuh. Dia berjalan ke Kofei, duduk di kursi tepat di seberangnya, dan mengangkat kakinya ke atas meja. Salah satu gangster segera bergegas ke depan, dan berteriak, kamu hanya menantu yang tidak berguna. Kamu bahkan tidak memenuhi syarat untuk duduk di depan Big Brother. Keluar. Dia siap meninju wajah Harvey segera setelah dia selesai berbicara.